Makanya ketika kementerian dari bakteri berubah menjadi dugaan penyebab adalah obat sirup, karena setelah diskusi dengan Profesor di Inggris, ini kita jadi bercanda hidup ini. Negara ini dianggap klise gitu ya, sederhana. Telepon-teleponan, WA, sudah selesai dapat jawab. Tidak, harus ada uji klinis atas kematian-kematian itu. Pak Jokowi jadi garda terdepan saja. Jangan untuk hal yang berbau anggaran besar, Bapak di depan. Ketika anggarannya belum ada, nggak mau di depan. Kan begitu kurang lebih ya. Oh gitu ya. Halo Sobat RKN dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Sebastian Salang dalam acara diskusi titik temu. Ya, pada saat ini kita akan membahas sebuah isu yang mungkin tidak terlalu heboh saat ini, tetapi ini isu yang sangat krusial. Sudah begitu banyak korban ya akibat tragedi gagal ginjal atau misteri gagal ginjal yang beberapa hari ini itu sedang, paling tidak pemerintah sedang berpikir keras bagaimana cara mengatasinya dan mengungkap misteri di balik sakit atau penyakit yang aneh ini gitu. Juga telah hadir bersama saya ada Bang Iskandar Sitorus. Apa kabar Bang? Sehat. Sehat ya Bang ya? Sama sehat. Ya, nah Bang Sitorus ini adalah seorang yang begitu kritis mengikuti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesehatan, karena beliau ini dari LBH Kesehatan. Boleh kita bilang sebagai pengamat kesehatan. Saya panggil Bang Sitorus ya? Boleh. Ya, ini Bang Sitorus, ini masih misteri nih. Jadi paling tidak Kementerian Kesehatan itu belum mengumumkan sebetulnya ini hasil riset atau hasil uji laboratorium, lalu kemudian ini terkait dengan obat apa saja. Tapi faktanya sudah ada 149 yang meninggal, sudah 189 yang meninggal kalau nggak salah. Lalu kemudian sudah 249 sekian orang yang terkena penyakit ini gitu. Yang terdata. Ya, yang terdata. Nah itu dia. Nah itu gimana menurut Bang Sitorus? Terima kasih Bang Sebastian Salang. Kawan-kawan para pendengar setia RKN ya. Ini kita jangan dulu terjebak pada ritme pemerintah. Kita mundur ke belakang. Hanya 4 penyakit yang menimbulkan kematian cepat pada anak. 4 jenis penyakit itu kita catat itu ya. Jadi ada pneumonia, diare, malaria, tuberkulosis. Jika ada, hanya ada pneumonia, diare, malaria, dan tuberkulosis. Malaria udah nggak ada lah, atau masih ada? Masih ada. Jadi artinya Bang Sebastian, 4 ini kalau terjadi namanya perulangan. Kita harus mundur. Ini forensik. Kita harus mundur. Kalau ada yang tidak 4, berarti ada hal baru. Kemudian ujuk-ujuk menteri ini kan kebablasan Bang Sebastian. Pertama bukan obat dia sebutkan penyebabnya, bakteri. Nah dia sebut bakteri nih, hati-hati. Bagi Bapak Ibu RKN yang punya putra putri sampai usia 18, hati-hati. Kebetulan putra saya juga tadi panas gitu ya dari kemarin. Panik nggak? Kita tidak panik. Karena kita tahu bahwa ini saya kebetulan Bang Sebastian riset itu 93 sampai 95 tentang namanya ginjal. Kebetulan skripsi saya itu judulnya transplantasi organ ginjal manusia dari perspektif hukum perdata. Saya pembimbing saya itu almarhum Prof. R.P. Sidabutar, ahli ginjal pertama Indonesia itu. Ginjal akan mal atau disfungsi tahunan. Maksudnya gimana itu? Setelah coba bertahun. jelaskan dengan bahasa sederhana ya. Masyarakat. Sakitnya ginjal itu tidak bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Oh gitu. Pasti tahunan. Oh jadi ada proses panjang. Ada, sangat panjang. Nggak bisa langsung. Tidak. Makanya ketika kementerian dari bakteri berubah menjadi dugaan penyebab adalah obat
sirup. Karena setelah diskusi dengan Profesor di Inggris, ini kita jadi bercanda hidup ini. Negara ini dianggap klise gitu ya. Sederhana. Telepon-teleponan, WA, sudah selesai dapat jawab. Tidak. Harus ada uji klinis atas kematian-kematian itu. Angka yang disebut pemerintah, itu kan hanya sampling, hanya data akumulasi kayak puncak gunung es. Nggak ada yang tahu berapa putra-putri bangsa kita yang meninggal dengan utuh. Kalau disebut dengan gagal ginjal ini. Jadi Bang Sebastian, kita mundur ke belakang. Anak-anak ini tidak mungkin minum obat baru sakit. Terbalik. Jadi terminologinya adalah, jadi para mendengar setia RKN, putra-putri bangsa kita ini kan sakit dahulu, baru minum obat. Ya kalau sehat ngapain minum obat, Bang? Nah, kenapa dituding obat penyebab sakit? Kan terbalik ya. Anak-anak ini sakit dahulu baru minum obat. Kemudian ditendensikan obat inilah penyebab sakit. Kan sudah terbalik-balik ini. Oh, maksud Abang ini apa? Putra-putri kita ini kan sakit dulu. Kalaupun dituding oleh seperti kata Pak Menteri minum obat, kan setelah sakit. Kok aneh kemudian bahwa obat inilah penyebab gagal, fail. Jangan dibalik. Jadi menurut apa? Menurut kami, ini ada zat-zat tertentu yang seharusnya tidak ada pada tubuh manusia, kemudian terelaborasi di darah, sebab fungsi ginjal itu adalah penyaring racun untuk darah. Oke. Ya, gimana Bang Iskandar? Itu betul itu? Jadi menurut Anda obatnya memang... Kami sepakat dengan Bang Melki tadi, ini kan masih hipotesa semua. Tidak bisa dikatakan itu jalan kebaikan atau jalan benar. Tapi sudah ada datanya, ini yang... Kan datanya kan copy paste, bukan data saintik ataupun data klinis Indonesia. Kenapa nggak sekalian aja kita pakai data Afrika, yang obatnya bukan itu. Kita mau sebut begini dia Bang Sebastian dan para pendengar setia dimanapun berada ya. Anak-anak kita ini sakit, dibawa ke rumah sakit dan atau di rumah konsumsi obat. Sakitnya sudah 2 bulan, minum obatnya baru seminggu. Pertanyaannya, yang membuat anfal itu sakitnya atau obatnya? Sakit ini karena apa? Di beberapa media lain kita sudah sebut, kecenderungan terkuat menurut kami, kini kita membantu pemerintah, mumpung ada Pak Melki di sini, didoronglah kayak Kanjuruhan ini. Polisi turun tangan. Ini adalah produk korporasi mengakibatkan kematian sistemik pada manusia Indonesia usia tertentu. Untung nggak ada yang nyebut ini genosida. Ini berbahaya. Ini ujuk-ujuk solusinya oleh pemerintah adalah beli obat. Sudah pasti nanti APBN. Jangan-jangan jumlah nanti begitu disetujui oleh DPR, pengidap gagal ginjalnya kelipatan 1000% nanti jumlahnya. Jangan-jangan. Ini kan konteksnya jadi materialistik. Bukan kepada konsep penyelesaian persoalan. Kami bantu Pak Tito Karnavian, Pak Melki di sini. Coba diperiksa produk makan minuman cair 5 tahun ke belakang. Jadi waktu anak-anak ini masih usia rata-rata 8 sampai 10 tahun. Ini yang membuat akumulasi anfal ginjal itu. Jadi Bang Sitorus masih belum percaya nih sama obat yang disampaikan karena kan Kemenkes itu. Pak Sebastian harus ingat, 2 minggu lalu Pak Menteri salah kan menyebut penyebabnya ini adalah bakteri. Kalau bakteri penyebabnya, obatnya kok itu gitu. Apa iya bakteri menyebabkan ada zat kimia tertentu pada tubuh? Jadi ini kan baru hipotesa semua. Sudahlah, kami berharap Komisi 9 melalui Pak Melki di acara ini didoronglah untuk polisi, aparat hukum turun tangan. Ini kejahatan korporasi. Kami prediksi kejahatan korporasi yang mungkin karena penggunaan kimia tertentu ini produk mereka diminati oleh anak-anak usia dini. Ini gimana caranya polisi masuk? Kanjuruhan aja nggak hanya 1 gedung bisa masuk Pak. Ya. Apalagi dokter-dokter sudah bisa ada uji klinis, database pasien kematian tanggal berapa itu ada di dokter lebih mudah. Tapi kenapa negara tidak mau memperhatikan? Karena meninggalnya tidak 1 titik. Ini meninggal di 18 provinsi tersebar di ribuan tempat.
Sayang kalau negara tidak menggunakan momentum ini untuk belajar mengantisipasi kejadian yang nyaris sama ke 10 tahun yang akan datang. Ini pelajaran paling berharga. Ini momentum yang 1/1000 dalam dunia kedokteran. Ini penyakit unik. Kita harus belajar mendapatkan solusinya, mendapatkan penyebabnya, kemudian mengurai, mengantisipasinya kepada keturunan, mungkin cucu saya gitu. Tadi Abang mengatakan ini kejahatan korporasi. Gimana Abang menyimpulkan itu? Ini kita sudah duga 5 tahun lalu, begitu meledaknya minuman, makanan berpengawet, mengandung kimia tertentu, dan kemungkinan baru tahun ini berimpact. Ini kan hipotesis ini. Sama kayak Pak Menteri hipotesis juga. Dia hanya menggunakan telepon kok ke Inggris. Nah jadi hipotesa-hipotesa ini ada baiknya dirangkum. Bapak-bapak ibu di Komisi 9 mendorong supaya nanti ke aparat hukum menjustifikasi benar mana yang orang klinis atau yang orang kementerian gitu. Saya ini dulu kembali ke Bang Sitorus dulu. Ya Bang, tadi polisi udah masuk. Lalu kemudian Komisi 9 sudah bilang ini mesti duduk bersama, lakukan investigasi. Kalau polisi masuk, lalu arahnya kemana itu? Terima kasih Bang Sebastian. Kalau ini luar biasa. Saya baru sejak tahun 95 itu tahu Komisi 9 itu komisi yang membidang kesehatan cepat, lugas gitu ya. Wajar ini Bang Sebastian. Lah satu aja meninggal polisi kemarin, hebohnya Indonesia luar biasa. Ini bisa-bisa angkanya ini tidak seperti yang diumumkan Kemenkes. Bisa-bisa gitu. Jadi alhamdulillah kalau memang Komisi 9 maju. Tinggal pertanyaannya, kemampuan polisi ini kan mohon maaf, di dunia kesehatan ini kan rata-rata tertinggal mereka. Kami harap Komisi 9 juga mendorong Pak Kapolri yang kebetulan masih banyak masalah, jangan karena beliau stres kemudian masalah ini tidak tertangani oleh beliau. Kemudian kita harap agar polisi mencuci citranya dari kejahatan-kejahatan dan keburukan masa lalu di persoalan ini. Tunjukkanlah kemampuan mereka yang sesungguhnya polisi milik rakyat ketika anak-anak bangsa ini meninggal dengan sia-sia. Logika berpikirnya Bang. Ini pilihannya kita dorong ini supaya katakanlah uji klinis, cek lab dan lain sebagainya untuk membuktikan ini penyebab yang sebenarnya tadi masih misteri. Kan bisa atau sudah langsung ke otopsi bisa Bang. Diotopsi dulu. Kami sangat yakin keluarga yang meninggal juga ingin tahu penyebab kematian putra-putrinya. Negara ini harus membantu mereka menjelaskan itu. Betul tidak meninggal karena gagal ginjal gitu. Betul. Jangan-jangan karena makanan minuman di sekolahan atau di pinggir rumah yang dikonsumsi akumulasi dalam beberapa tahun. Masa lepas dari jerat kejahatan yang memproduksi makanan minuman itu? Jangan sekarang disimplikasi oleh Pak Budi Gunadi, ini penyebabnya obat. Kayak pabrik obatnya adalah mesin pembunuh bagi rakyat. Kan itu konotasinya. Ini Pak Budi Gunadi udah mulai bermain api nih. Dia memusin korporasi pabrikan obat yang puluhan tahun lalu obat itu sudah ada, nggak menimbulkan kematian Pak Sebastian. Kok hari ini dijustifikasi oleh Pak Budi Gunadi? Abang kayak membela banget ini perusahaan farmasi. Saya tidak kenal mereka. Saya kenal Budi Gunadinya. Jangan seperti ini disimplikasi. Jadi ini saya ke Bang Sitorus. 100 lebih jenis obat ditarik. Lalu kemudian nanti tiba-tiba bisa muncul tuh jenis obat baru. Jangan-jangan ini ada pertarungan bisnis perobatan. Ya, atau ini pertarungan para pengusaha farmasi. Iya Bang Bastian orang berlatar media pasti paham lah ini ya. Ini bukan bisnis semata-mata adalah pemain lama pemain baru, tidak. Ini bagaimana membuat turbulensi di antara para pemain produk obat. Jadi nggak dibutuhkan pemain baru. Ini ada skat-skat skema-skema yang saya mulai hafal sejak tahun 95. Mengerikan produk obat ini. Jangan dianggap bahwa kalau betul ya. Ya, ini bukan masalah kalau betul, udah diumumkan kok, udah betul itu. Oh. Ini kan kecenderungannya sudah ada.
Sama dengan Pak Menteri kecenderungan Maksudnya betulnya itu 100 sekian jenis obat ditarik. sudah di stop kan? Sudah di stop. Nah, tinggal bagaimana efeknya tadi sudah disebut oleh Pak Melki dan dokter. Kemudian ada efek lain. Ini kan bagaimana ketatnya sistem obat produk obat di Indonesia ini di Badan POM ini kan jejaringnya luar biasa, dolim di situ. Aneh kalau bisa di stop hari ini. Kalau saya pemilik 110 merek itu, saya gugat pemerintah. Saya kan saya udah dapat izin edar. Kok disuruh stop? Ini kan melanggar peraturan. Jadi jangan karena dipikir bahwa menteri mengumumkan itu udah benar. Di mata hukum itu tidak benar. Belum tentu benar. Kan kita tinggal nguji. Ya kalau pemerintah Kan sudah disuruh edar mengeluarkan nih. keputusan itu karena hasil uji klinis misalnya. Bertaruh kita satu botol obat di sini Pak Sebastian. Bakalan tidak ada uji klinisnya itu. Lah menteri udah ngomong kok, saya sudah telepon profesor di Inggris, maka obat ini. Pertanyaannya, mana uji klinisnya? Bahwa itu penyebab 110 obat ini. Belum ada sampling itu. Kan kita tidak bodoh-bodoh banget lah kalau untuk mendeskripsikan itu. Terlalu lama kita di sektor kesehatan sistem ini untuk melihat begitu Bang Sebastian. Jadi kita hanya mau bilang supaya sejuk masyarakat. Yakinlah masyarakat. Putra-putri Bapak Ibu tersebut meninggal karena dugaan gagal ginjal tidak semata-mata karena obat. Nah, pertanyaannya begini. Kalau seandainya memang betul ada permainan, apakah persaingan bisnis, apakah pertarungan para mafia farmasi dan lain sebagainya, dengan masuknya polisi ini bisa nggak mengungkap itu? Siapa para pemainnya? Kami yakin Pak Sebastian, kalau Pak Sigit ini kan tentu butuh momentum, butuh dukungan rakyat, apalagi yang sedang teraniaya, yang sedang berduka. Kalau beliau mampu menggerakkan institusi polisi, mengungkap tabir, kami yakin puncak kepercayaan publik pada polisi seketika akan berbalik dari persoalan Sambo menjadi Rambo. Oh gitu ya. Begitu dia. Jadi Pak Sigit itu bukan Sambo tapi jadi Rambo, pejuang, pembela. Persoalannya adalah Pak Sigit mau dan mampu tidak. Begitu dia. Oh gitu ya? Iya. Oke, ke Bang Sitorus. Jadi kalau diinvestigasi itu mulai dari mana? Mudah. Supaya ini betul-betul mengungkap tabir dari misteri gagal ginjal ini. Ini kan cuma ada di 18 provinsi. Hitungan kami paling Sudah 22 katanya. katakan 22 dikali 5 100 rumah sakit. Datanya itu tidak banyak. Yang kemudian kita harus lihat adalah Bang Sebastian, ini momentum belum tertentu sekali 100 tahun. Jadi, role model yang terjadi sekarang harus kita gunakan. Ini role model penyakit lah. Tadi saya sudah di awal sebut hanya 4 penyakit menyebabkan kematian massal itu. Ini ada yang baru. Kalau saya jadi presiden, saya di depan mengurus ini. Belum tentu di dunia lain ini ada. Jadi tadi 4 diulang lagi. 1 Pneumonia. Pneumonia. Baru diare, Diare. TBC gitu ya. TBC. Satu lagi tadi itu malaria. Malaria. Nah, ini ada kelima. Oh gitu. Harusnya Kalau COVID itu? ini kan dia bukan untuk anak. COVID itu. Oh, ini tadi kita ngomong anak. menyebabkan kematian bagi anak. Nah, Oke. jadi Bang Sebastian, kami minta Pak Jokowi jangan karena COVID kemarin rame-rame anggarannya gede di depan, giliran nggak ada anggarannya nggak mau di depan gitu. Ini momentum baru yang belum tentu terjadi 100 tahun dan ini per 1000 pasien itu luar biasa. Ini digunakanlah Pak Budi Gunadi biar nggak menteri nanti diskusi-diskusi kita. WAWN pun jadi gitu. Ini nggak sulit. Yang kami lihat adalah bias karena disimplikasi. Motifnya apa? Kecenderungannya ke bisnis. Oh, Gitu ke dia. bisnis. Jadi kami harap Jadi gimana? agar Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? langsung main konklusinya adalah ini sebabnya obat, penyebabnya obat. Kenapa beliau nggak sebut penyebabnya adalah makanan minuman berpengawet? Kenapa nggak disebut beliau adalah efek lingkungan? Kenapa langsung ke obat? Karena Pak beliau salah dengan menyebut pertama ini disebabkan bakteri. Malu mungkin beliau, ambil yang paling gede aja penyebabnya, obat katanya. Padahal tadi filosofinya orang sakit dulu baru makan obat. Kan sakitnya dulu anak-anak itu.
Kok jadi malah obatnya penyebab sakit kan, jadi ini kan logika yang dibalik-balik yang tidak masuk akal. Nah, terus apa sebetulnya dibalik pernyataan itu? Kalau di sini Pak, kami hanya lihat Pak Menteri kebablasan. Salah deteksi, salah mengambil konklusi. Saran kami perbaikilah Pak Menteri. Kalau malu ke Pak Jokowi aja berlindung seperti menteri-menteri lain kan, kalau salah dibenarkan oleh Pak Presiden gitu. Begitu kurang lebih. Itu harapan kami agar tidak sia-sia kematian putra-putri bangsa kita yang tentu mereka sangat menderita sekali. Mereka berkabung, tapi bagaimana penderitaan itu menjadi nilai plus bagi bangsa ini menghadapi persoalan ke depan hari. Begitu Bang Sebastian. Oke. Ya, closing statement dari... Terima kasih Bang Sebastian. Kalau kami harapannya kepada institusi negara, siapapun itu, kan sudah dibuka panel kita di DPR, ternyata sudah jadi garda terdepan. Marilah bapak-bapak di kementerian, Badan POM dan lain-lain termasuk di kepolisian, lombalah kebaikan dari Komisi 9 tadi. Berlomba-lomba berbuat kebaikan, mengerjakan hal yang baik untuk keselamatan bangsa kita ini. Itu sangat normatif. Pesan Anda untuk Menteri Kesehatan apa? Pak Menteri Kesehatan, mumpung saudara sudah kami buktikan keliru, segera diskusi aja dengan Komisi 9 memperbaikinya. Begitu. Iya. Pesan untuk Presiden Jokowi dengan situasi ini.